Saung Ranggon. Rumah kayu itu seolah menjadi saksi bisu kisah Nusantara. Berdiri di kota Bekasi, Jawa Barat, cagar budaya ini tampak kokoh berdiri meski telah berusia ratusan tahun. Sebuah rumah tua yang kental dengan nilai sejarah sekaligus menyimpan misteri yang menarik kami untuk menguak cerita tak terungkap yang ada di sana. Nah pemirsa, sekarang Rada bersama Om Hao sudah sampai di Kampung Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat. Dan hari ini kami berdua akan meliput bangunan tertua di daerah Bekasi. Seperti apa? Saksikan terus di On The Spot Trans 7. Telah berdiri lebih dari 500 tahun, rumah kayu itu tak pernah menunjukkan lelah dan lapuknya. Didirikan di atas lahan seluas 500 meter persegi, bangunan ini syarat akan makna filosofis. Seperti 15 tiang yang dimiliki rumah melambangkan tanggal Maulid Nabi dan 7 anak tangganya menyimbolkan 7 hari dalam sepekan. Namun, apakah angka-angka itu yang membuat bangunan ini tetap kokoh? Dan siapakah sebenarnya pemilik dari Saung Ranggon? Di sini dulu sebelum adanya rumah ya Mbak ya dan pemirsa, itu masih persawahan yang luas gitu dengan semak-semak pada tahun itu. Dan tempat ini memang ditujukan oleh Mataram untuk pengintaian dan juga penyamaran. Makanya daerah sini namanya Cikedokan. Kedok itu kan nyamar. Saat Mataram kalah, kemudian VOC yang memenangkan, saung ini terbengkalai sampai ditemukan seorang bangsawan dari Mataram, Raden Abbas, yang akhirnya menyempurnakan lah. Ada nggak sih energi yang membantu bangunan ini supaya tetap menjadi kokoh gitu? Iya, selain strukturnya ya, yang kedua ada satu energi yang bisa menyembunyikan bangunan ini. Oh gitu? Iya. Jadi dulu ketika Belanda ke sini ya, kan banyak sekali pahlawan dan pejuang kita yang sembunyi di sini. Bangunan ini nggak kelihatan, gitu. Bahkan karena sekitar ini masih areal persawahan ya, banyak Belanda yang mengira areal persawahan itu seperti danau. Jadi mereka berenang, tapi orang awam tuh ngelihatnya mereka merangkak di atas sawah, gitu. Jadi memang saya melihat ada satu energi yang itu cukup kuat, tapi lokasinya itu di bawah dari bangunan ini. Seperti halnya benda-benda pusaka, rupanya bangunan ini juga memiliki penjaga tak kasat mata. Beberapa kali warga mengaku melihat sosok-sosok asing di sekitar Saung Ranggon. Seperti anjing tapi bukan anjing. Seperti harimau gitu ya. Yang matanya sampai nyala gitu, 2 merah. Di sini di kolong ini. Sosok-sosok harimau putih itu. Harimau putih. Iya. Besarnya? Besarnya harimau yang saya ketahui kan sebesar anak sapi kayaknya. Pintu menuju ke dalam Saung Ranggon itu tertutup. Rumah yang terbuat dari kayu ulin ini dijaga oleh seorang juru kunci bernama Sri. Untuk bisa masuk ke dalam harus mendapat izin dari pemilik rumah. Karena jika sembarangan akan mendapat sesuatu yang tak menyenangkan. Ada orang bawa mobil barang-barang untuk dagang itu. Dagang gerabah panci segala macam gitu ya. Bu, itu pila apa itu? Kata dia gitu, tanya ke ibu. Kurang tahu saya, kata gitu ya. Coba aja lihat sendiri gitu ya. Kebetulan ibu ada tamu. Berdua, mau ke atas gitu. Nggak tahu dia ngikut di belakang ibu gitu. Naik dia ke atas tuh. Udah sampai ke atas teh, ibu udah tamu, dia nunggu di situ. Ibu turun, dia belum turun ya. Dia kalau pergi ke kamar ini, bukain kelambu ini, udah jatuh, kedorong dia berdua-dua jatuh. Katanya ada orang jenggot segini yang lagi sila di sini.
Ukuran dalam ruangan itu tak begitu luas, namun suasana sakral dan sunyi sangat terasa, membuat kami semakin penasaran dengan misteri yang ada di dalamnya. Terdapat pula kamar yang ditutup dengan kelambu berwarna hijau. Uniknya, di dalam ruangan itu juga terdapat foto dari Ratu Pantai Selatan dan Insinyur Soekarno. Energi yang saya rasakan ya, itu lebih feminim, Mbak Rada. Jadi ada entitas-entitas, masih ada rencananya ya, dari kerajaan Laut Kidul, Laut Selatan. Kalau tadi kita masuk dari depan, Mbak, itu ada sepasang prajurit perempuan bawa tombak. Oh, dari pintu memang sudah ada yang menjaga ya? Iya, tapi menggunakan ageman berwarna putih, jadi seperti kemben berwarna putih, bahwa menggunakan kain batik parang berwarna putih. Namun yang ini memberikan satu ciri khas, masih bagian dari Keraton Laut Kidul ya, itu diikat pinggangnya, itu ada seperti selendang berwarna hijau. Tapi Om Hao, apa kaitannya lagi dengan fotonya Pak Soekarno yang ada di sini? Iya, jadi Bung Karno pada waktu itu jika bersemedi ya, itu juga dilakukan di tempat ini. Karena ini masih juga menjadi satu bagian ketika beliau, Bung Karno, itu membuka gerbang komunikasi dengan kerajaan atau keraton Pantai Selatan. Tak hanya Saung Ranggon, para karuhun juga meninggalkan jejak berupa puluhan pusaka yang ditempatkan di atas kasur berselimut kain putih. Konon, pusaka inilah peninggalan Raden Abbas beserta para punggawa lainnya. Setelah kemerdekaan juga banyak para pejuang yang kesini itu seperti untuk mengalap berkah. Jadi membawa pusaka untuk perang, misalkan bambu runcing ataupun tombak atau apa itu didoakan di sini. Jadi mereka tersuges untuk berani. Ini tuh memang seperti inikah rasanya ketika saya buka dan menggenggam ujung dari keris itu ada seperti kesemutan Iya, gitu. kesemutan ya. Kalau benda-benda pusaka pada masa lampau itu kan setiap tempaannya itu kan ada doa ya di situ. Iya. Jadi ada energi magis tentunya di dalamnya. Selain itu, benda-benda pusaka karena dibuatnya itu kan menggunakan campuran logam-logam. Ada beberapa logam-logam yang dia sifatnya radioaktif ataupun yang memancarkan gelombang getaran. Itu sehingga bereaksi dengan bioelektromagnetik dalam tubuh kita. Tak jauh dari rumah juga terdapat sumur yang usianya hampir sama dengan Saung Ranggon. Anehnya bukan sumur biasa, banyak orang melihat sosok cantik berdiam di sana. Di sumur ini di malam-malam tertentu juga kadang nampak penampakan yang menjaga dan menunggu sumur ini. Oh, Gitu. itu bentuknya seperti apa Om Hao? Iya, jadi ada perempuan ya, berwujud perempuan. Ini bisa dua perwujudan sekaligus. Kadang nampak perempuan muda, cantik gitu. Tapi terkadang juga nampak nenek-nenek. Gitu. Jadi wujudnya itu berubah-ubah, Mbak. Mengikuti harinya. Sumur yang juga digunakan sebagai tempat membersihkan benda pusaka juga menjadi saksi keberadaan para penjaga. Konon, setiap malam pembersihan pusaka saat pentas seni jaipong ditampilkan, entah mengapa para penari yang berjumlah ganjil akan menjadi genap dengan sendirinya. Kalau setiap prosesi penjamasan pusaka, itu pasti ada pekan pesta budaya. Salah satunya adalah seni jaipong. Namun di alam sana, di alam gaib ya, beberapa warga yang ada di sana itu pun juga menikmati prosesi ini dan juga menikmati hiburan ini. Kadang ada beberapa penari yang tidak kasat mata yang berasal dari sumur ini. Misalkan ada 5 penari, kemudian ada 6 terlihat, atau ada 3 penari, ada 4. Rupanya, tak jauh dari Saung Ranggon juga terdapat petilasan Raden Abbas yang dipercaya menjadi penemu dari rumah kayu keramat ini. Namun siapa sangka, di balik nama Raden Abbas ada nama Mbah Bujang yang menjadi ajudan setia bahkan lebih sakti dari Raden Abbas.
Raden Abbas ini kan masih jalur keturunan Keraton Mataram gitu, jadi darah bangsawannya masih kental. Sementara Mbah Bujang sendiri mendapatkan amanah secara ini ya jalur batin ya, untuk membantu Raden Abbas selama di sini. Nah, kalau misalnya contoh dari kekuatan yang Mbah Bujang itu tersendiri seperti apa, Om Hao? Ya, salah satunya beliau bisa mengendalikan entitas astral gitu, sehingga sekarang pun masih banyak santri-santri beliau ya, atau pengikut beliau yang dari bangsa astral, bangsa jin. Petilasan Raden Abbas dan Mbah Bujang ini memang cukup terkenal di sekitar Saung Ranggon, hingga dibuatkan sebuah rumah yang cukup bagus. Namun, petilasan sendiri bukan berarti makam yang bisa membawa keberuntungan. Dan ini satu pesan dari beliau ya, ketika mengunjungi makom itu jangan kemudian dianggap tempat ini sebagai tempat untuk meminta-minta. Oke deh pemirsa, masih banyak sekali tempat atau daerah yang memiliki peristiwa di balik misteri. Ikuti terus penelusuran saya bersama Om Hao selanjutnya hanya di On The Spot Trans 7.